Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam webinar. Kali ini diselenggarakan oleh Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Baru kali ini saya menyaksikan sebuah webinar dengan judul yang sangat panjang dan mungkin bisa masuk rekor muri. Judulnya adalah Perpanjangan Masa Jabatan atau Penundaan Pemilu, Jaminan Stabilitas Ekonomi dan Politik, atau korupsi konstitusi pembawa malapetaka negeri. Para pembicara dalam program ini semua menolak perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu. Konstitusi yang ada harus dipatuhi menurut mereka, karena kalau tidak ini akan membawa dampak sangat buruk bagi Indonesia. Asfinawati, mantan ketua YLBHI, mengatakan bahwa sekarang ini elit kekuasaan sedang berusaha memutar balik waktu agar mereka bisa kembali berkuasa secara otoriter seperti di era sebelum reformasi. Untuk itu, masyarakat sipil menurut Asfinawati juga harus memutar balik waktu dengan memperkuat rakyat yang saat ini harus berhadapan dengan penyerangan terhadap kebebasan sipil. Dan mengganti presiden di Indonesia saat ini tidak hanya sekedar mengganti orangnya. Menurut Asfinawati juga sistem politiknya harus diubah. Bravos, your digital radio station. Teman-teman GAK tentunya yang mengingatkan kita lagi tentang reformasi ya. Dan yang saya bisa, dan pertanyaan tadi dari Bang Tommy sulit sekali karena apa yang bisa kita lakukan ya. Kenapa sulit? Saya mau menyaring dulu. Pertama, tadi persis tesisnya Mbak Bibip adalah penghancuran demokrasi itu menggunakan hukum. Kalau hukum dia pasti menggunakan jalur formal. Kita tahu hukum diproduksi kalau undang-undang melalui pertemuan pemerintah dan DPR, artinya melalui jalur formal. Pemerintah maupun DPR udah tertutup jalurnya. Tidak bisa kita lakukan apapun karena hendaknya itikatnya dari sana. Kemudian tadi ada beragam akibat ya di sektor ekonomi dan masyarakat akan makin punya kebutuhan ekonomi yang tinggi. Di satu sisi itu bisa jadi peluang, tapi dia juga bisa jadi kelemahan karena misalnya berbagai serikat petani, serikat buruh yang harusnya atau yang biasanya menjadi topangan untuk kegiatan-kegiatan demokrasi juga punya masalahnya sendiri, begitu. Dan yang kita saksikan sekarang ini sebetulnya adalah reformasi mudah sekali dihilangkan jejaknya. Artinya siklus pemerintahan yang otoriter, kita belajar dari 24 tahun reformasi ini ternyata tidak jauh dari hidup kita. Itu bisa kita alami, rezim yang otoriter menjadi demokratis dan kembali otoriter itu bisa dialami dalam satu kehidupan manusia, gitu ya. Tidak perlu sampai nunggu anak cucunya. Jadi artinya bahaya itu betul-betul dekat dengan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita lihat reformasi, maka ada banyak sekali pembenahan institusional, pembentukan lembaga baru, dan reformasi itu diandaikan dilakukan dari atas. Kita memperbarui Mahkamah Agung, alih-alih dari bawah kepolisian. Kalau jalan dari bawah itu kan seperti Hong Kong gitu ya. Kita banyak sekali melakukan asistensi kepada lembaga-lembaga negara, membentuk organisasi-organisasi atau institusi independen seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan lain-lain. Saya tidak mengatakan itu salah atau itu tidak baik, itu baik. Tetapi siklus yang dengan mudah berkembali ke belakang mengajarkan kita bahwa yang paling sejati sebetulnya adalah kalau kita memperkuat rakyat, kalau kita memperkuat kesadaran hukum demokrasi di tingkat masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah betul-betul kuat, maka apapun agenda yang dilakukan oleh pemerintah akan banyak yang melakukan kritik, atau bahkan kita tidak akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang menindas rakyat, yang memilih rakyat yang memilih dia. Jadi kalau ditanya secara lugas kemudian apa yang bisa kita lakukan, ya apa yang kita lakukan adalah memutar. Jadi kan sebetulnya para oligark, orang-orang yang pernah bersemayam di rezim otoriter Orde Baru sedang memutar waktu, begitu ya, supaya mereka kembali berkuasa. Nah, menurut saya kita juga harus melakukan yang serupa.
kita harus juga memutar waktu dalam arti memutar strategi kita. Kalau dulu kita memperkuat rakyat, maka strateginya harus kita putar lagi, yaitu memperkuat rakyat. Caranya bagaimana? Memang tidak mudah, karena tadi juga narasumber sudah mengatakan salah satu yang diserang adalah kebebasan sipil. Tetapi saya tahu betul bahwa ketika zaman Orde Baru situasinya sangat-sangat parah gitu, dan teman-teman saat itu masih bisa melakukan banyak hal untuk memperkuat rakyat. Jadi mari kita kerahkan banyak sekali energi untuk memperkuat rakyat, munculnya power di tingkat basis. Nah, sesudah itu apa? Sesudah itu kita menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara korupsi dengan demokrasi, dan karena itu salah satu agendanya adalah memperkuat anti korupsi. Dan yang ketiga adalah alih-alih hanya mengganti presiden, kita harus mengganti sistem politik supaya sistem politik itu tidak hanya dikuasai oleh elit atau hanya oleh wakil rakyat, tetapi untuk mengiringi demokrasi perwakilan, rakyat harus diberikan ruang yang lebih besar. Misalnya bisa merecall wakil rakyat yang dia pilih, kalau bisa mengumpulkan sejumlah angka tertentu, melakukan referendum, ada calon presiden dan calon wakil presiden independen, dan lain-lain, karena kita tahu saat ini rakyat seakan-akan memilih, tapi sebetulnya kita digiring untuk pilihan yang tidak bisa kita tentukan, karena calonnya sudah hanya dua, kita digiring untuk memilih di antara dua itu saja, dan itu adalah persis yang dihasilkan oleh para wakil partai politik ketika reformasi, agar hanya partai politiklah yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pemutaran waktu ini semoga bisa menghentikan kita dari siklus serupa ketika kita masih hidup, mungkin di berapa belas tahun lagi. Nah, tetapi sebelum ke situ lagi-lagi tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain, kesadaran rakyat harus dibangun. Bravos, your digital radio station.